يا لطيفا بالعباد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 12 golongan orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang maksum, dalam artian mereka tidak memiliki dosa dan salah. Oleh karena itu, setiap doa mereka akan dengan mudah dikabulkan oleh Allah, karena mereka berdoa bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena diperintah oleh Allah. Alangkah beruntungnya apabila seorang muslim mengerjakan suatu amalan, dan ketika ia mengerjakan amalan tersebut terdapat malaikat yang turut mendoakannya. Doa-doa malaikat yang didengar dan dikabulkan oleh Allah pastinya memberikan efek positif baginya. Jadi ia tidak hanya mendapatkan pahala dari amalan tersebut, tetapi juga mendapatkan doa dari malaikat. Berikut ini adalah orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena tidur dalam keadaan suci. Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sahih Muslim nomor 469. Yang ketiga, orang-orang yang berada di saf barisan depan di dalam sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. Imam Abu Daud dan Ibnu Huzaimah dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Sahih Sunan Abi Daud 1 atau 130. Yang keempat, orang-orang yang menyambung pada sholat berjamaah, tidak membiarkan sebuah kekosongan di dalam saf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf sholat. Para imam yaitu Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang kelima, para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sahih Bukhari nomor 782. Yang keenam, orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat akan selalu bersolawat atau berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat. Selama ia belum batal wudunya, para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, Al-Musnad nomor 8106. Yang ketujuh, orang-orang yang melakukan sholat subuh dan sholat asar berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit, dan malaikat yang bertugas pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga sholat asar naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal.
Lalu Allah bertanya kepada mereka, "Bagaimana kalian meninggalkan hambaku?" Mereka menjawab, "Kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat." Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Al-Musnad nomor 9140. Yang ke-8, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan. Maka malaikat tersebut berkata, "Amin." Dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Darda radhiyallahu anha. Sahih Muslim nomor 4733. Yang ke-9, orang-orang yang berinfak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah orang yang pelit." Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahih Bukhari nomor 1442 dan Sahih Muslim nomor 1010. Yang ke-10, orang yang sedang makan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat dan berdoa. Bersolawat atau berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur, insya Allah termasuk di saat sahur untuk puasa sunnah. Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Yang ke-11, orang yang sedang menjenguk orang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, Al-Musnad nomor 754. Yang ke-12, seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya dan bahkan ikan, semuanya bersolawat kepadanya. Orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Sahih At-Tirmizi 2 atau 343. Sekian dari Cari Berkah Guru. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya latifan bil ibad, unzur bina